Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Hardina Putra di Hardina Putra Computer Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk menghubungkan dua buah file Excel ya. Dua buah Excel itu contohnya seperti ini. Nah, ini ada dua buah file Excel ya. Salah satunya adalah laporan kasir umpamanya ya, ini. Dan yang satunya lagi ini adalah hasil inputan kita per hari ya. Jadi nanti isinya kita gabungkan ya. Sebentar ya, enak. Kita enablekan editingnya karena mengandung rumus, otomatis dia minta konfirmasi dulu ya. Nah, di sini kita membuka dua buah file ya. Yang satunya belum terbuka ya. LBB-nya belum ya, sebentar ya. Nah, tahunya kita sudah membuka dua buah file, pasti muncul di sini biasanya nih ada dua buah Windows yang ditampilkan di bawah ini. Berarti ada dua buah file yang terbuka di Excel ya. Kita aktifkan dulu enable editingnya biar bisa diedit maksudnya ya. Nah, karena dia automatic update link telah dibatalkan. Jadi karena dia ada dua buah file yang saling berhubung, maka kita harus aktifkan enable kontennya. Ya, kita aktifkan. Di sini ya, dua buah file ini harus dalam keadaan sama ya. Coba kita coba dulu. Kita lihat dulu di sini. Nah, di sini tadi saya sudah rubah ya. Nah, kita lihat, kalau kita pengen melihat dua buah file itu biar gampang cek, saya biasa kasih ini. Erroring all. Kita pilih yang horizontal. Jadi dia nanti di atas bawah ya. Kalau dua vertikal kiri kanan. Ini sudah pernah juga saya buat videonya soal erroring Windows ini, oke ya. Nah, jadi di atas bawah. Nah, di sini jadi ceritanya ini kan tanggal 1 sampai tanggal 30. Jadi penjualan, ini nama-nama barangnya ya. Mungkin bagian tidak tahu ini adalah nama oli ya. Ini oli MPX2, bagi yang pernah di servis oli tahu ini. Di Honda ya. Nah, di sini kita masukkan bisa per tanggal. Ya, per tanggal ya. Ini kebetulan hari ini tanggal 22, maka ada 15. Harusnya kan di sini. 15 per tanggal 22-nya ya. Nah, biar gampang kita ambil yang tanggal 1 aja, kita rubah 1 aja dulu. Ya, udah ulang-balik turun-turun naik ya, tanggal 1. Nah, yang sebenarnya setiap tanggal 1 kita mengadakan pengeluaran oli MPX 0,2 itu 15 unit contohnya. MPX 2 itu di mana? Nih, MPX 2 0,5 harusnya sama MPX 2 0,5 ya, nampak ya sini ya. Sama yang MPX 2 0,65 ya. 2,65, oke. Nah, bagaimana rumusnya biar bisa 15 ini pindah ke 0, ini sini.
Karena itu berdasarkan ini kan tanggal 1, berarti ini tanggal 1. Sama juga nanti seterusnya, misalnya nih 2 nih, MPX 1 0,8 ya. MPX 1 menuju MPX 1 0,8. Di sini nanti muncul tanggal 1 ya. Maka kita buatlah rumus di sini ya. Nah, kebetulan saya sudah buat rumusnya, tapi kita ulang aja semuanya biar gampang. Hapus aja dulu. Ini semua saya hapus ini. Nah, kita buat ulang dari awal. Nah, di sini kan per tanggal. Di sini kita buat rumus fill up ya. Fill up. Yang pengen tahu rumus fill up, sudah juga saya upload video saya mengenai fill up. Nah, di sini kodenya kita ambil kode tanggal. Ya. Koma. Tabelnya kita ambil ini. Awalnya kan kodenya adalah tanggal di sini. Nah, oke, geser sampai ke sini. Nah, di sini kita mulai ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi MPX 0,6 ini, MPX 2 0,6 ini, MPX 2 0,6 ini ya sama ya. Itu ada di kolom ke-8, 8 ya. Oke, turun. Bentar ya, mungkin ada kesalahan hitungnya. Ini kayaknya A, B, C, D. Nah, D-nya hilang ya. Berarti dia nih sebenarnya 9 berarti kalau masuk D-nya nih. Kita lihat dulu di sini. Iya, ada D-nya ya. Apa gitu. Berarti kita ulangkan dari sini. Berarti kalau gini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada di kolom 9. Berarti ini kita rubah dulu ya. Gitu ya. Kita di kolom ke-9. Kita rubah 9 ya, oke. Nah, maka dapat 15. Nah, berikut juga untuk seterusnya nantinya kita hitung ya. Nah, di sini kelemahannya atau repot banget nih sampai 1, 2, 3 sampai 12, 12, 15 kode yang harus kita input. Nah, bagaimana caranya biar dia tahu bahwa misalnya nih MPX2 ini, MPX2 0,65 ini ada di kolom 9 ya. Jadi kita tidak usah ngetik otomatis. Nah, caranya kita pakai rumus match. Nah, match ini juga pernah saya buat videonya. Dicari aja nanti di channel saya ya. Match itu mencari berdasarkan kode yang akan kita input. Misalnya nih, ini contohnya kan tadi di kolom 9 nih. Nah, saya buat rumusnya di sini aja dulu ya. Ini hanya untuk sementara biar gampang. Jadi kalau udah usah jauh-jauh, ini contoh gitu. Rumus match itu mencari nah, misalnya kita pengen cari nih. Ini tadi kan ini cerita ini. SPX2 itu ada di kolom berapa? Di file bawahnya ini, di file laporan ini. Jadi kalau kita lihat 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 MP 0,2 ya. Kalau lihat SPX berarti 10, 11. Berarti ada di kolom 11. Nah, kita suruh cari max nih ya berdasarkan ini kode yang ini. Dicarinya bagaimana? Kita taruh aja di sini. Nih, kita taruh ya di sini ya. Oke, 1. Kita udah saya hitung, nanti kita hitung sendiri. Nah, di sini terlebih pun boleh karena dia nanti otomatis mencari. Kita sampai sana ya. Jadi ini dia ada saat di kolom atau di baris kedua ya semuanya ya. Tidak boleh ada di 2 baris, salah baris 2 dan 3 digabung, nggak boleh, ini harus 1 baris.
Nah, kita tutup kurung. Nah, ada di 35 ya. Di sini kita cek dulu, mungkin ada kesalahan. Aslinya kan SPX 0,65 itu ada di kolom ke berapa tadi itu? 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ya. Nah, match ketemunya di kolom ke-35. Di sini kita harus E4 ya. E4 cari di sini, pasti ketemu di sini. Oh ya, match-nya kurang ada satu lagi apa namanya? Nah, kita tadi tambah koma dulu. Nah, di sini ada tiga pilihan. Maksudnya kalau nanti ketemunya 5 kurang, kalau nomor 1 tuh 5 berarti kurang dari 5. Kalau dia 0 harus mirip gitu, harus mirip ya. Nah, jadi kalau yang di nomor 1 lebih besar. Ini yang lebih besar ditampilkan gitu maksudnya. Nah, karena ini tulisan SPX 20,6-nya ada teks, berbentuk teks ya. Jadi kita tidak mungkin lebih besar lebih kecil ya. Jadi kalau less than lebih kecil, greater lebih besar dari, maka kita ambil yang 0 sama dengan, karena itu teks. Ya, itu kan tidak ada besar kecilnya ya. Jadi kita kasih 0. Oke, tutup kurung. Nah, 11 kan. Jadi daripada kita suruh menghitung 9 ini dari mana, maka kita ambillah rumusnya, kita pindahkan atau kopikan ke dalam sini. Nah, ini rumusnya kita ambil kecuali sama dengannya ya. Ctrl C, kita skipkan, kita hapus 9-nya, pastikan di sini paste. Nah, muncul situ kan, kita enter aja sudah. Kita lihat lagi referensi di mana ya. Kesalahannya adalah di E4. E4 kan di sini nih. Harusnya kan ini di D4. Coba kita lihat. Ini di sini di D4. Kita edit, tekan F2 dari ya. Jadi kalau kita pengen mengedit tuh tekan F2 atau langsung diklik ke mouse langsung di sini, di mouse. Nah, klik. Nah, muncul, kita ketik D4. Enter. Nah, muncul 15. 15 ini adalah hasil ini ya. Jadi kolom MPX2 ini ada di baris ke 15. Nah, coba sekarang kita ingat-ingat dulu rumus absolut yang sudah saya buat video ini juga. Rumus absolut itu, ini kita kan pengen copy ke kanan tuh, ini. Maka yang ingin yang kita berubah itu ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi kalau kita copy ke kanan, kita maunya D ini ini. D yang 4 ini nanti jadi begitu kita copy sini jadi E4. Ya kan? Berarti E4. Jadi yang kita blok di sini bukan D-nya tapi 4-nya. Karena D-nya nanti kan kalau kita kan jangan dirubah itu. Sekarangnya kita kasih aja dolar manual, ya boleh menu dolar ini. Nah, mungkin yang belum tahu itu bisa juga cari video saya yang absolut ya. Itu tertes ya. Oke. Nah, di sini kita yang kita blok nomornya. Jadi nomor kita ambil yang 4 ini, baris 4 ya. Tapi D-nya nanti berubah jadi E dan seterusnya, E, F, G dan seterusnya. Nah, tapi kita jangan lupa ini ada A juga. A6. A6 ini jangan sampai berubah. Jadi tetap di A gitu.
Karena kan kalau kita berubah jadi B, nanti di sini jadi ini. Jadi dia tetap di A. Tetap di A, berarti yang kita blok adalah A-nya. Nah, jadi kalau yang tanggal itu kita blok A-nya, jangan berubah jadi B kalau kita copy ke kanan. Ya, yang ini, yang D ini berubah. Begitu kita copy ke kanan. Tapi kalau kita copy ke bawah, 4 menjadi 5. Kan sesuai itu tanggal 2, tanggal 3, dan seterusnya ya. Ini juga, kalau kita copy ke bawah, 6-nya kan tidak kita blok, berarti berubahlah dia jadi 7, 8, 9, dan seterusnya ya. Kalau di sini, D-nya kita copy ke kanan, berubah. D, E, karena yang kita blok adalah, jadi yang kita blok itu yang ini, 4-nya. Jadi 4-nya tidak berubah kalau kita copy ke kanan, copy ke bawah gitu ya. Yang ini, yang tidak berubah itu adalah A-nya kalau kita copy ke kanan atau ke bawah. Ya, mudah paham ya, enter ya. Jadi kan 15 tuh. Nah, di sini karena kita sudah blok, kita tinggal Ctrl C di sini. Kita aja begini aja lah, sesuaikan. Nah, kita panahkan sampai ke bawah. Nah, kita enter ya. Kita tanya dulu. Ada beberapa referensi yang tidak ada. Nah, di sini baru kita belajar cara membuang atau menganalisa lah, misalnya ini A6, berarti kan kalau kita kopikan ke bawah dia harusnya A7. Jadi kita cek ke bawah, apakah dia A7? Betul, berupa A7 ya, ini ya. Tapi kalau kita copy ke kanan, A-nya tidak berubah, tapi nah, kita tetap di sini tetap ambil yang A6 1 ya. Kita ambil, jadi benar kodenya tetap 1 dia di sini. Sementara yang ini D6. Kalau kita copy ke bawah, karena yang kita blok atau yang kita kunci adalah $4, berarti 4-nya tetap tuh, tetap 4-nya. Oke, 4 di sini. Kalau kita copy ke kanan, karena yang kita blok, karena D-nya tidak kita blok, maka D-nya berubah. Sesuaikan di sini ya. F, D, ya. Dan seterusnya ini ya. Nah, di sini katanya referensi tidak ada. Kemungkinan ini. Rumus untuk mencari kode ini kan kita mungkin batasnya sampai di A2 sampai A2 sampai AJ2. A2 sampai AJ2. Di sini AJ2 ya. Nah, AJ2. Di sini AJ1, 2, 5. SPX dan SP 0,5. Atau match-nya di low up ada di, dulu kita hapus dulu. Jadi cara mengecek, kita hapus dulu yang salahnya match apa value up-nya gitu ya. Kita hapus dulu, kita coba match aja dulu. Matching ini kita lihat dulu, benar 21 ya, berarti ada di kolom ke 21 ya, berarti match-nya betul ya, benar, tidak salah.
Nah, sekarang kita lihat rumus fill up-nya. Rumus fill up-nya adalah AJ7 sampai I, oh iya, I. Ini kan ini. Hanya sampai di I dianya. Ya, A7 sampai di I. Maka kita harus sampaikan ke AJ ya, biar sama dengan ini. AJ sampaikan sampai kita nyarikan sampai di sini SPX 0,2, berarti di sini harus AJ. Kita buat rumusnya yang paling dia paling atas ya. Berarti kasir ini fill up-nya salah, jadi fill up-nya kita kasihkan mana dia. Nah, ini dia. I, ini salah ya. Karena ini berarti kan cuma batas ini itu. I, nah ini aja. Ya, karena tadi contohnya yang MPX2 0,65. Maka kita rubah di sini jadi AJ. Boleh lebih ya, misalnya AJ, AI asal yang kurang. Berarti kan kurang nih, sama I. Artinya kan di sini AJ. AIJ, oke AJ aja lah biar pas. Kita hapus, kita kasih AJ. Nah, kita enter. Nah, ini 15 ya. Kita copy lagi, Ctrl C, paste kan. Nah, ya biar cepat N panah bawah ya. Tombol ending, panah ke bawah. Nah, ketemu ending kali ini ya. Nah, biar gampang pelan-pelan. Karena keyboard saya ini aneh nih, ending dari mana-mana. Kita enter aja ya. Oke, nah baru muncul ini. Nah, 15. Nah, kita samakan di sini. Ini kan 15. Berarti ini 15. Nah, biar gampang nolnya kita jadikan min aja biar apa aja. Kita kasihkan format aja. Ini desimal itu buang, duanya oke, kita buang. Nah, di sini ada lagi permasalahan sih, bukan masalah sebenarnya. Ada muncul namanya not available NA. Kenapa not available muncul? Karena dia tidak ada di sini, tidak ada di data bawahnya nih. Ya, ini data. Ini kita sirin data di bawah ini tidak ada DC 250 ml ya. Caranya bagaimana? Nah, kita buat lagi ya, if error ya. If error. Jika dia error, nah di sini kan kita tampilkanlah 0. Jadi kalau error kita kasih 0 aja lah. Tutup kurung. Ya. Nah, kita coba lagi Ctrl C lagi. Di ujung ke bawah. Down aja lah. Oke, kemudian oke enter. Nah, hilang kan 0 di sini. Tapi ada juga masalahnya. Yang kita cari kan cuma 1. Tapi kok yang nomor 2 ditampilkan juga gitu loh. Ya. Gimana itu salahnya? 1, harusnya kan cuma 2, 3-nya tidak bisa ditampilkan. Kali ini kita rubah 2 dulu ya, angka 2 misalnya. Tanggal 2. Maka tanggal 2 ditampilkan ya. Nah, di sini kita perlu menambahkan lagi yang satunya lagi. Rumusnya ya.
Nah, rumus yang kita rubah, yang perlu kita tambah adalah rumus di belakang value up. Coba kita lihat dulu. Rumus value up ini kan, ini adalah kolomnya. Masih rumus value up ini. Nah, di sini. Ya. Setelah value up itu ada rumus koma lagi. Di sini kita tambah dulu koma. Nah, di sini kita kasihlah rumus false atau approximate ya. Maksudnya kita kasih huruf false. Artinya betul-betul mirip lagi kayak tadi. Jadi kalau bukan satu terus ditampilkan. Ini kan 3, 5 usulnya ditampilkan sama dia. Kita ambillah yang false ini, false ya. Nah, kita enter ya. Nah, ini karena dia karena di sini 2, jadi dia tidak ditampilkan. Ini 0 ya. Sekarang kita kopikan lagi. Ctrl C. Oke, enter. Nah, baru pas. Karena yang ditampil ada sesuai yang kita ketik. Ini tanggal, ini kan tanggal nih. Kalau di tanggal 2, maka yang keluar hanya tanggal 2. Ini dia. Tanggal 2 itu terdiri dari 15, 2, 3, 1, 4. Ini muncul 2 karena ada mirip ya. Ini mirip nih. Nah, kita bedakan aja lah. Saja spasi 1. Enter aja ya. Spasinya di sini ya, boleh juga di sini ya. Enter, maka muncul ini hilang dia. Nah, muncul 1, 4. Jadi misalnya nih, ini kan tanggal 2, saya pengen menginput misalnya pada saat tanggal 2 ini kan 15, 2 dan 3 pengeluaran olinya ya. Pada saat tanggal 3 saya rubah di sini tanggal 3. Tapi oli yang keluar bukan 15. Tapi misalnya 20. 20 ini saya enter maka dia berubahlah 20 di sini di atasnya ya. Begitu dan seterusnya. Ini misalnya kita rubah jadi tanggal siapa? Pengeluarannya adalah 6 misal. Maka berubah jadi tanggal 6. Ya. Nah, jadi dia berubah berdasarkan tanggal hari ini. Ya. Nah, saya rasa cukup sampai di sini aja apa yang saya ini. Ya. Oh iya, ini kan tanggal 1, misalnya kita kasih tanggal ulang tanggal 1 aja lah. Tanggal 1 nih. Maka kan dia muncul tanggal 1 tuh. Nah, untuk menginput tanggal 2, ini kan kalau kita hitung tanggal 2 dia hilang di atas. Nah, jadi, berubah kan. Jadi menjadi tanggal 2. Nah, kita ulang dari awal tanggal 1 lagi. Tanggal 1. Nah, sebelum kita rubah jadi tanggal 2, ini kita jadikan, kita buat value. Ctrl C, kopikan gitu ya. Maka kita jadikan dia value. Ya. Klik kanan dia boleh. Klik kanan. Spesial kita jadikan value. Oke, sekarang 20 ini 6, 3 dan seterusnya adalah bukan berbentuk rumus lagi. Nah, ini dia, berbentuk rumus lagi. Jadi gunanya apa? Nah, kita untuk menginput ke tanggal 2 lagi. Tanggal 2, oke. Kan tanggal 2 nih. Tanggal 2 rumus sana, rumus oli itu keluar 13. Kita berubah jadi tanggal 13. Ini dia keluar 1, misal. Ini yang tadinya 1, kita keluar 3. Ditambah sini ya. Ini tadi keluarnya 5. Nah, sebelum kita buat ke tanggal 3, ya, ini kita rubah dulu menjadi Ctrl C, value, fase spesial ya.
Oke, oke. Nah, nanti dia begitu seterusnya ya, untuk tanggal 3 sampai tanggal 30. Nah, bagaimana kalau kita untuk berikutnya? Sebenarnya ini ada script yang misalnya ini kan masih rumus nih untuk mengatasi masalah ini. Ya, ada triknya itu nih. Ini kita kopikan, Ctrl C, sengaja set A-nya ada di D5 ini. Saya pastikan dulu. Nah, Ctrl C, pastikan aja ke kanan, nggak apa-apa. Oke. Jadi di sini dia memang tidak saya tampilkan karena aslinya ada tulisan ini. Tulisannya aslinya kan hitam, kita muncul tuh. Ini rumus nih 000 rumus karena di sini kan referensi tanggal tidak ada rumus. Saya hitam, saya putihkan tulisannya jadi tidak kelihatan pada saat kita cetak atau apa ya. Nah, jadi tak apa kita nanti untuk bulan berikutnya kita tinggal ambil rumus ya, jadi triknya gitu terusnya. Kita simpan dulu coba ya. Nah, dan terakhir jangan lupa ini terakhir ini ya. Di terakhir ini mana jadi yang belum simpan. Nah, terakhir ini rumus apa nama filenya jangan dirubah-rubah. Kalau dirubah-rubah dia akan kehilangan linknya. Ya, saya rasa cukup sampai sini aja. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa like dan subscribe agar channel saya terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.